Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita sampai kepada Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian 50, kita melihat seorang yang penuh kasih kepada saudara-saudaranya, membuktikan diri bahwa kasihnya itu ya tulus, murni, dan dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang masih memiliki pikiran yang negatif kepada dia. Ya, ini ada suatu perbandingan kalau kita melihat, dan bagaimana saudara-saudaranya ya berada dalam ketakutan, ya, yang memang disebabkan karena dosa-dosa mereka, kesalahan mereka. Tetapi kita lihat bahwa mereka pun masih memiliki pikiran negatif kepada Yusuf. Nah, di situ kita melihat Yusuf merasa sedih dengan sikap saudara-saudaranya. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 50, ini terjadi setelah kematian Yakub. Ayat 15 kita membaca ya, secara bergantian sampai ayat 21. Saya membaca ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar bersama-sama. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya bayang-bayang ketakutan menguasai, melanda saudara-saudara Yusuf oleh karena memang kesalahan mereka, ya, oleh karena kesalahan, ya, atau dosa, kejahatan mereka, jadi dihantui oleh kejahatan itu sehingga masih muncul pikiran-pikiran yang negatif. Ketakutan membuat kita berpikir negatif. Ketakutan membuat kita mencurigai orang lain. Ya, ketakutan membuat kita tidak bisa melihat kasih orang lain. Ya, ini yang terjadi bagi saudara-saudara Yusuf. Bukankah sebelumnya setelah perjumpaan dengan Yusuf, Yusuf sudah menunjukkan kasih yang tulus, perhatian yang tulus, pemeliharaan yang tulus kepada saudara-saudaranya. Tetapi mereka berpikir ini terjadi karena ayah kita masih ada. Ya, Yusuf masih menghargai ayah kita. Yakub masih ada. Tapi apa yang terjadi setelah Yakub mati? Mereka ketakutan sekali dan ada ya pikiran-pikiran yang mereka pikirkan ini waktunya bagi Yusuf akan membalas. Ya, dengan kata lain ini mereka mau berkata, wah ini sudah selesai, kita sudah ya tidak ada lagi papa yang akan ya membela atau yang akan dihormati oleh Yusuf, dan ini waktunya bagi Yusuf untuk membalas. Itu pikiran negatif. Perhatikan di ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati,
berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi saudara-saudara Yusuf ini tidak mampu melihat pribadi Yusuf yang benar-benar sungguh mengasihi mereka. Ya. Jadi bukan letak kesalahan kepada Yusuf sehingga mereka punya pikiran, nah Yusuf ini nanti akan malas. Bukan. Ya. Inilah ketakutan yang berlebihan dari saudara-saudaranya sehingga saudara-saudara berkata, ini waktunya bagi Yusuf untuk menghukum kita, untuk membalaskan dendamnya. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya bagi Yusuf, di mana dia memiliki saudara-saudara yang masih saja memikirkan hal yang negatif. Nah, memang ketakutan yang berlebihan ini dikarenakan memang dosa mereka, kesalahan mereka. Jadi mereka terus. Nah memang pada umumnya ya manusia itu ketika ada waktu untuk membalas, dia selalu ingin membalas. Ada kesempatan untuk membalas, dia akan membalas. Ini pada umumnya. Dan waktunya Yusuf sangat terbuka sekali untuk menghukum saudara-saudaranya itu, ya. Itu sebabnya saudara-saudaranya merasa takut. Boleh jadi Yusuf akan mendendam, boleh jadi, dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Untuk itu mereka mulai buat strategi baru, buat rancangan baru ini. Jadi yang semestinya nggak perlu, tetapi karena dikuasai ketakutan tadi, bagaimana ini kita buat karang cerita lagi. Jadi sudah hidup dalam dosa, menghadapi persoalan dosa ini, ciptakan dosa baru. Nah ini kalau kita belajar nanti bagaimana ikatan dosa itu ya. Jadi dosa ditutupi dengan dosa, ditutupi dengan dosa. Ini satu lingkaran dosa ya, lingkaran setan ya. Nah yang mereka pikirkan sepertinya baik, ya kata-katanya juga baik kan, tetapi di dalamnya sesuatu yang tidak baik, karena ini dirancangkan melalui tipuan juga ya, kebohongan juga. Nah apa yang terjadi? Mereka berkata begini, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati ia telah berpesan. Padahal Yakub tidak ada berpesan seperti ini. Jadi ini dikarang. Nah ini memang pintar juga ini saudara-saudara ini ya, mau mengamankan diri ya. Tetapi masalahnya adalah didasari oleh kecurigaan yang berlebihan, ya, ketakutan yang berlebihan, dan dengan kata lain juga tuduhan yang berlebihan bahwa saudaranya mereka yaitu Yusuf akan membalaskan. Ini kecurigaan atau tuduhan yang berlebihan itu. Di ayat 17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hambamu, hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kenapa Yusuf menangis? Dia sedih melihat sikap saudara-saudaranya, kok masih saja pikiran negatif, masih saja dia menuduh bahwa Yusuf ini akan membalas. Ya, kenapa masih dibuat cerita-cerita yang tidak benar? Ya, padahal Yakub tidak bicara seperti itu, papa mereka tidak bicara seperti itu, tapi ketakutan yang berlebihan tadi membuat saudara-saudaranya buat cerita baru. Ya, jadi Yusuf sedih, menangislah Yusuf. Ya, ketika orang berkata demikian kepadanya. Bahkan dikatakan apa? Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Yusuf tidak menghendaki seperti itu. Ya, maka Yusuf berkata, ya 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Wah, jadi Yusuf tetap menyadari dirinya. Ya, dia sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Ya, dia tidak lebih hebat, lebih berkuasa. Ya, apakah saya pengganti Allah?
Ya, jadi kira-kira begitu. Kenapa sih kalian kok begitu? Ya, kenapa kalian kok masih memandang saya seperti itu? Emangnya tipe saya pembalas, pendendam? Emangnya tipe saya untuk menghukum kalian? Emangnya saya nggak punya kasih? Ya. Nah, tetapi Yusuf mengerti kegalauan dari saudara-saudaranya, ketakutan itu dia mengerti. Maka Yusuf berkata di ayat 20 ini menarik sekali ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi dia mengerti ya, Yusuf mengerti sekali kalau saudara-saudaranya lagi galau banget, ketakutan sekali, ya merasa ini selesai kita. Ya memang karena dosa itu yang membuat mereka seperti itu. Tapi persoalannya mereka tidak menyelesaikan dengan segera. Harusnya bisa mereka selesaikan ketika mereka melihat kasih yang sungguh-sungguh daripada Yusuf. Ya, Yusuf orangnya tulus ya, tidak bersandiwara ya, dia tidak berpura-pura baik, tidak, tetapi memang dia mengasihi saudara-saudaranya dan terlebih dia melihat satu karya Allah di dalam kehidupannya. Jadi dikatakan ini cara Tuhan, kalian mereka-reka merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan, untuk memelihara satu bangsa. Ini sesuatu yang dahsyat, ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang kadang-kadang terlalu sulit bagi kita untuk bisa berkata seperti Yusuf ini berkata. Pernahkah kita dengan tenang menghadapi kesulitan-kesulitan ya, seperti Yusuf menghadapi kesulitan-kesulitan itu dan kemudian berkata, ini Tuhan izinkan ya supaya saya masuk kepada keberhasilan. Nah, kadang-kadang kan kita tidak mampu seperti itu. Terlebih bagaimana orang lain merancangkan atau mereka-rekakan yang jahat. Kita bisa enggak melihatnya itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan, tetapi dari sisi Tuhan, Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Wah, ini menarik sekali dan kita perlu belajar dari seorang Yusuf ya, yang mampu melihat ini ada dalam kedaulatan Allah, ini ada dalam pengetahuan Tuhan, ini adalah atas seizin Tuhan. Jadi tidak mempersalahkan orang lain. Yusuf tidak mempersalahkan saudara-saudaranya ya, dan dia tulus ya, hatinya tulus mengasihi saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa pribadi Yusuf ini. Dia memiliki kasih yang tulus, yang tidak pura-pura dan tidak ada dendam, tidak ada kerinduan untuk membalaskan ya apa yang telah dibuat oleh saudara-saudaranya kepada dia, tetapi dia tetap sungguh menunjukkan kasih. Kita harus mampu menunjukkan kasih kepada orang lain, kepada sesama kita, bahkan sekalipun kepada orang yang menjadi seteru kita ya, menjadi musuh kita ya, kita kasihi mereka, kita berdoa supaya mereka, musuh-musuh kita, mengalami pertobatan ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga mereka tidak lagi melakukan hal yang jahat. Jadi tetap kita memiliki hubungan kasih kepada orang lainnya. Yusuf menunjukkan hal itu dan kita juga perlu belajar dari saudara-saudara Yusuf untuk kita jangan terlalu dikuasai ketakutan yang berlebihan sehingga menimbulkan pikiran-pikiran negatif, sehingga merancangkan rancangan negatif dan menimbulkan atau membuat cerita-cerita palsu. Ini kita perlu belajar, jangan sampai kita terjebak dengan situasi seperti itu. Ya, kita ya jujur saja kadang-kadang terpancing untuk membuat cerita baru hanya untuk mengamankan diri sendiri. Ya, ini luar biasa, ini bisa terjadi dalam hidup kita
Dan mungkin saya mau berkata, seringkali kita terjebak di sana. Kita buat cerita baru hanya untuk menyelamatkan diri kita, padahal semestinya tidak perlu. Jadi saudara-saudara Yusuf tidak perlu bercerita seperti itu, tidak perlu berkata dulu papa sebelum meninggal dia sudah berkata begini, tidak perlu. Ya, jadi kita katakan iya kalau ya, tidak kalau tidak, itu semestinya. Ya, pagi hari ini kita belajar, mari kita menunjukkan kasih yang tulus kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat, keluarga, ya, kasih yang tulus. Ya, kita tidak membalas ya kejahatan dengan kejahatan, sekalipun ada kesempatan untuk membalas, tidak perlu. Tetapi kita terus mengasihi. Dan yang kedua tadi kita belajar ya dari kegagalan saudara-saudaranya Yusuf yang selalu memiliki pikiran negatif dan dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan. Kita hindari hal itu, ya, jangan kita terjebak dengan situasi seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati kita akan masuk dalam doa-doa kita, apapun beban pergumulan kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita naikkan satu pujian.